Pernah nggak kamu ngerasa ada banyak hal yang ingin kamu katakan, tapi lidahmu keluh? Kamu ingin bilang kamu lelah, tapi takut dikira lemah. Ingin bilang kamu sedih, tapi tak tahu siapa yang bisa mengerti. Ingin minta tolong, tapi terlalu sering jadi yang kuat. Kita tumbuh dalam dunia yang sering meminta kita untuk kuat. Untuk tersenyum, walau sebenarnya ingin menangis. Untuk berkata aku baik-baik saja, padahal di dalam ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Buku Every Word You Cannot Say bukan seperti buku motivasi biasa. Ini seperti surat panjang dari seseorang yang pernah patah, untuk seseorang yang juga pernah diam dalam luka. Buku ini tidak memaksa kita sembuh. Ia tidak menyuruh kita cepat bangkit. Ia hanya duduk dan berkata, "Aku tahu, kamu sedang berjuang, dan itu tidak apa-apa." Ian S. Thomas, seorang penyair dan penulis yang pernah kehilangan arah, dan dari kehilangan itu, lahirlah tulisan-tulisan yang tidak menghakimi, hanya memahami. Ia menulis buku ini dengan cara yang sangat sederhana, tapi langsung menghantam ke dalam, seolah ia duduk di sampingmu, menatapmu dalam diam, lalu berkata, "Tidak apa-apa kalau kamu tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa jika kamu belum tahu kemana arah hidupmu. Tapi jangan berhenti. Dunia ini masih menunggumu." Pernah nggak kamu duduk di hadapan orang yang kamu cintai, tapi kamu nggak bisa mengucapkan, "Aku butuh kamu." Atau di saat kamu merasa hancur, tapi kamu malah tersenyum dan bilang, "Aku baik-baik saja." Itulah yang dibahas buku ini. Semua kata-kata yang tak bisa kita ucapkan karena takut ditolak, takut disalahpahami, atau karena kita sendiri belum mengerti apa yang kita rasakan. Ian bilang, satu-satunya cara untuk benar-benar sembuh adalah dengan mengatakan semuanya, bahkan jika kata-katanya berantakan, bahkan jika kamu menangis di tengah kalimat. Aku akan berikan sebuah cerita yang sangat berhubungan dengan kehidupan nyata. Nisa, 26 tahun. Seorang penulis muda yang sedang kehilangan arah. Ia pernah punya mimpi besar untuk membuat buku, menyentuh hati orang lain. Tapi sekarang, ia bahkan sulit bangun dari tempat tidur. Ia punya banyak cerita dalam kepalanya, tapi jarinya tak pernah mengetik. Sampai suatu hari, ia membaca satu baris dari buku ini. Kamu tidak harus menjadi versi terbaikmu untuk mulai. Kamu hanya harus mulai. Hari itu, Nisa menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa dimaafkan oleh dirinya sendiri. Malam itu ia mulai menulis lagi, 3 paragraf. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa hidup. Kita sering tidak tahu harus berkata apa. Ketika seseorang bertanya apa kabar, kita ingin berkata, "Aku takut, aku merasa gagal." Tapi yang keluar hanya, "Aku baik." Buku ini menyadari itu, dan memberikan kita ruang untuk jujur. Kamu tidak harus menjelaskan semuanya hari ini. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Yang penting, kamu terus bernapas. Ian mengajak kita menuliskan sendiri kata-kata yang tidak pernah kita ucapkan. Bahkan ia meninggalkan halaman kosong di buku ini. Seolah berkata, "Silakan, ini giliranmu bicara." Every word you cannot say mengingatkan kita bahwa tidak apa-apa untuk tidak sempurna. Tidak apa-apa untuk berhenti sejenak dan bernapas. Tidak apa-apa untuk mengakui, "Aku sedang berantakan." Dan tidak apa-apa untuk mencintai diri sendiri walau masih belajar. Buku ini seperti pelukan, tidak memberi solusi langsung. Tapi ia duduk bersama luka-lukamu dan bilang, "Aku mendengarkan." Kita sering berpura-pura kuat. Di kantor, di rumah, bahkan di media sosial. Tapi di balik layar HP, kita menangis dalam diam. Buku ini mengajak kita untuk jujur. Bukan ke orang lain dulu, tapi ke diri sendiri. Coba sekarang kamu tanya pelan-pelan, apa yang ingin kamu katakan, tapi belum bisa? Mungkin itu, aku lelah. Mungkin itu, aku takut ditinggalkan. Mungkin hanya ingin bilang, tolong dengarkan aku. Buku ini tidak memaksa kamu bicara hari ini, tapi ia menepuk bahumu dan bilang, kalau kamu siap, aku di sini. Ada 5 hal penting yang bisa kita ambil dari Every Word You Cannot Say. 1. Kita berhak bicara bahkan saat kita belum menemukan kata yang tepat. Kadang diam adalah jeritan. Dan itu valid. 2. Memaafkan diri sendiri adalah langkah pertama dari penyembuhan. Jangan biarkan masa lalu terus mencuri hari ini. 3.
Kita tidak harus sempurna untuk layak dicintai. Bahkan dalam kekacauan, kamu tetap berharga. 4. Berani berkata, "Aku tidak baik-baik saja," adalah bentuk keberanian sejati. Tidak semua orang bisa jujur seperti itu. 5. Terkadang satu kalimat bisa menyelamatkan seseorang, termasuk kalimat yang kamu ucapkan untuk dirimu sendiri. Buku Every Word You Cannot Say. Bukan untuk dibaca sekali, tapi untuk disimpan, dibuka ulang, dan dibaca lagi saat hidup terasa terlalu berat untuk dijelaskan. Dan jika kamu sedang dalam masa sulit, ingat ini, kamu tidak sendirian. Luka tidak membuatmu lemah. Dan hari ini, kamu masih punya pilihan untuk terus melangkah. Karena meski ada banyak kata yang tak bisa kita ucapkan, tapi harapan selalu bisa didengar. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika kamu suka video ini, klik like dan subscribe ya. Tulis di komentar, apa kalimat yang selama ini sulit kamu ucapkan, tapi ingin kamu lepaskan. Sampai jumpa di ringkasan buku berikutnya. Dan sampai saat itu, bernafaslah. Kamu sudah cukup.